Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi ini mudah-mudahan kita semua yang bangun dari sebelum subuh hingga sholat subuh berjamaah, lalu diteruskan dengan zikir, lalu kemudian melakukan sholat syuruk, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW, yaitu ya Allah, kata Rasulullah SAW dalam doanya, ya Allah berkahilah hamba, berkahilah umatku di pagi hari. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di paginya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah berkorban banyak, nabi yang telah berjuang untuk agama ini dikenal oleh banyak orang, untuk agama ini dinikmati oleh di ujung penjuru dunia. Maka kita sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau, mari kita senantiasa kemudian berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, hari ini kita akan membahas seorang lelaki di ujung kota. Seorang lelaki yang ada di sebuah negeri. Yang negeri ini selalu datang utusan-utusan. Utusan-utusannya tidak lain mengajak mereka untuk tidak menyembah berhala, tetapi menyembah kepada Tuhan yang satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Negeri ini kemudian disebut dalam surah Yasin. Disebutkan dalam sebuah ayat, dalam ayat ke-14, arsalna alaihi muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para utusan, dua utusan, tapi kemudian mereka mendustakannya. Maka kemudian Allah tambah lagi menjadi 3, fa'azzazna bi thalith. Lalu yang ketiga ini mengatakan, sungguhnya kami ini adalah para utusan Allah. Lalu apa jawaban mereka? Jawaban mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Bahwa sesungguhnya kalian itu tidak lain sama seperti kami. Tidak ada mirip-miripnya, tidak ada potongan sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai utusan. Dan tidak ada yang diturunkan oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. In antum illa takdzibun. Sesungguhnya kalian para utusan adalah orang-orang pendusta. Inilah kalimat yang kemudian senantiasa diucapkan oleh penduduk di negeri itu. Mereka selalu menolak, selalu mengolok-olok, bahkan mencela para utusan. Bahkan ada kata khas, ada kalimat khas yang selalu mereka ucapkan, yang selalu mereka lontarkan pada para utusan. Qalu inna tatayyarna bikum. Sungguhnya kami merasa sial. Kalau kalian ada di sini tuh, kami itu merasa rugi, merasa sial, bernasib malang, merasa celaka. Itu kata-kata mereka. Bahkan mereka mengancam para utusan, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, tidak berhenti mengajak orang-orang untuk menyembah pada Allah, kalau kalian tidak berhenti maka kalian akan kami siksa dengan siksaan yang sangat pedih yang akan kalian rasakan. Itulah adalah khas kata-kata dari
penduduk itu, dari kaum itu. Mereka mengolok, mencaci, bahkan mengancam para utusan untuk tidak lagi berdakwah, bahkan mengancam mereka dengan kekerasan. Sahabat-sahabat Al-Kahfi Project yang ada di mana saja, maka kemudian datanglah seorang lelaki di ujung kota. Digambarkan dalam surah Yasin, wajah min aqsal madinati rajulun, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Lelaki itu wajah min aqsal, dari ujung kota, yas'a, berkata, bergegas ke negeri itu, mengatakan, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah orang-orang yang diutus itu, ikutilah para utusan itu. Lelaki itu dalam dikatakan Ikrimah bin Abbas, dia bernama Habib bin Suri An-Najjar. Dia adalah seorang tukang kayu. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sosok yang sebenarnya tidak diungkap, tidak disebut namanya, menjadi panutan, menjadi teladan untuk kita, menjadi contoh untuk kita para dai, para guru, para pendakwah, untuk senantiasa berbagi kebaikan, bahwa kebaikan yang ada pada dirinya, dia ingin juga ada kebaikan itu pada orang yang lain. Dia suka belajar, dia suka berbagi, dan dia suka memahami sesuatu dengan ilmu-ilmu yang baru. Maka lelaki ini ingin berbagi kepada penduduk kaum itu bahwa ittabi'ul mursalin, ikutilah orang-orang utusan itu, ikutilah mereka. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang ittabi'u man la yas'alukum, tidak meminta imbalan sedikit pun. Di mana di negeri itu mereka adalah orang-orang yang transaksional. Apa-apa selalu dengan materi, apa-apa dengan materi. Maka ketika ada orang yang tidak meminta imbalan sedikit pun, maka terasa janggal bagi mereka. Maka ini juga pelajaran untuk kita. Kalau kita ingin mengikuti orang, salah satu, walaupun tidak bisa digeneralisir juga, bahwa salah satu kita untuk mengikuti orang adalah ketika mereka tidak meminta imbalan sedikit pun pada kita. Kata lelaki ini, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang muhtadun, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku Al-Kahfi Project, kemudian lelaki ini di sebagian mufassir mengatakan setelah mendengarkan materi, ilmu, pelajaran dari para utusan itu, kemudian mengatakan kepada semua kaum, mengatakan kepada semua penduduk kaum itu, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihah yuridni rahman bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa lahum yunkidun inni idzal lafi dhalalin mubin. Mengapa aku tidak menyembah Zat yang telah menciptakanku, yang hanya padanya kalian semua akan dikembalikan? Apakah aku akan mengibadahi sesembahan yang jika Allah Sang Maha Pengasih menghendaki bahaya bagiku, maka syafaat mereka sama sekali tidak bermanfaat bagiku dan tak dapat menyelamatkanku? Sesungguhnya aku, jika berbuat demikian, sungguh itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Maka mendengar ungkapan itu, mendengar ungkapan dari Habib An-Najjar, para pemuka-pemuka kaum itu, para petinggi-petinggi negeri itu murka, marah. Para pemuka itu merasa ada orang yang tidak dikenal
bahkan dia jelata, miskin, mengajari mereka tentang sebuah keyakinan. Mereka merasa orang yang tidak dikenal ini membuat mereka tentang ajaran-ajaran, tentang keyakinan yang mereka yakini selama ini batil dan konyol. Mereka tidak terima. Maka para pemuka ini kemudian menyuruh prajurit-prajurit, menyuruh pengikut-pengikut setianya untuk kemudian mendatangi Habib An-Najjar, mengeroyoknya, menghabisinya sehabis-habisnya, sehingga Habib An-Najjar diinjak-injak dadanya. Lalu kemudian keluar semua isi perutnya, isi dadanya keluar. Maka di ujung nafasnya, di detik-detik terakhir ketika sakaratul maut, maka dia mengatakan kepada para utusan, yang para utusan itu berlinang air mata, tidak bisa berbuat apa-apa. Para utusan itu datang kemudian dibisiki oleh Habib An-Najjar. Apa yang dikatakan oleh laki ini? Laki ini mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'u. Inni amantu bi rabbikum, aku sesungguhnya beriman kepada Tuhan. Fasma'u, maka dengarkanlah ikrarku ini. Maka ketika itu kemudian Habib An-Najjar diperlihatkan kondisi surga, diperlihatkan kenikmatan yang akan didapatkan di surga. Orang ketika mendapatkan kenikmatan ini, maka dia akan lupa semua, lupa kesedihannya, lupa tentang kesengsaraannya, kesulitannya, bahkan kebahagiaan yang tidak seberapa di dunia itu, mungkin dia juga akan lupa. Maka sebagaimana Rasulullah SAW ketika meninggal mengatakan, ummati, begitu pula laki ini, dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun, aduh, alangkah baik seandainya para kaumku mengetahui, seandainya mereka mengetahui, bima ghafara li rabbi, bersebab karena Allah mengampuniku, wa ja'alani minal mukramin, maka dijadikanlah aku orang-orang yang mulia. Sahabat-sahabatku Al-Kahfi Project, kita belajar pada lelaki ini, kecintaannya kepada kaum, kepada saudara-saudaranya, kecintaannya untuk berbagi kebaikan, bahwa kebaikannya harus berbagi kepada siapapun. Kebaikannya tidak boleh ia miliki sendiri. Dia ingin berbagi kepada semua. Dan dia telah berbagi, tetapi kemudian rintangan, kesulitan. Walaupun dengan ilmu yang sangat sedikit, baru belajar, baru memahami, tapi pengorbanan sangat besar, tidak sedikit. Maka kita belajar dari Habib An-Najjar bahwa apapun yang kita punya, sedikit atau banyak ilmu yang kita punya, maka kita harus mau berkorban untuk agama ini, mau berkontribusi untuk agama ini. Maka mudah-mudahan kita semua belajar dari Habib An-Najjar, lelaki dari ujung kota, si tukang kayu yang mungkin orang banyak meremehkan, untuk kemudian pantang menyerah, untuk kemudian terus berjuang meninggikan agama ini, memenangkan agama ini, dan kemudian mengajak kepada semua orang untuk senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabatku Al-Kahfi Project, mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.